Apa dzikir sirul asrar itu? Ini keluar dari ismudzat, Pak. Itulah dzikir yang ruhaniyahmu atau jasmaniyahmu tidak mengucap, hatimu juga tidak mengucap, lisanmu juga tidak mengucap. Ketika di dalam posisi ruhaniyahmu itu tidak mengucap, disitulah ada 3 pos yang harus kau lakukan. Pos pertama, inilah yang disebut su'aul basirah. Apa itu su'aul basirah? Apakah diucap di dalam ruhaniyah su'aul basirah, su'aul? Enggak, tadi kan saya suruh diem. Su'aul basirah adalah iman, pancaran nur iman. Yang iman itu hanya pada hidup, itulah wujudnya Allah. Dalam bahasa Al-Quran Allah katakan, Al-Isra ayat 1 memakai alladzi. Semua di dalam Al-Quran itu pakai alladzi kalau membahas legalitas atau yang memiliki nama Allah. Lah, Anda sudah saya kasih ciri-ciri hidup itu yang bagaimana? Saya tuangkanlah hakikatnya rukun iman, rukun Islam. Itu adalah ciri-ciri daripada hidup, ya. Sifat, kalau bahasa sifat sudah saya tuangkan. Nah, ketika kita sudah diajarkan atau dibimbing tentang masalah ciri, alamat, rumah daripada atau ciri daripada legalitas Allah itu, maka selanjutnya kita harus berangkat suluk, berangkat kholwat. Nah, ketika munculnya keyakinan bahwasanya subhana maha suci sopo Allah rupane alladzi yaiku urip hidup zat asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi, dialah hidup yang memperjalankan dirimu dari rumah sampai ke sini, dari berdiri, rukuk, sujud, duduk, dari Anda aktivitas apapun, makhluk apapun. Selanjutnya ada pertanyaan, alamat ning ndi? Allah iku di mana? Akhirnya dijawab oleh salah satu surah Al-Hadid ayat 3 yang sering saya sampaikan. Huwal awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Huwa utawi hidup. Allah itu hidup, ya. Iku al awal wal akhir. Ya di awal, ya di akhir, di segala sikon apapun. Karena di awal, di akhir semua sikon apapun, la haula wala quwata illa billah. Jelas, ya? Berarti itu di luar kondisi kita, sikon apapun. Selanjutnya ayat wadzahir wal batin. Allah iku ya zahir, Allah iku ya batin. Kalau boleh saya tuding, apa? Saya tunjuk biar mudah Anda itu, padahal gak boleh nunjuk. Masalahnya kalau ditunjuk terkesan Allah itu butuh tempat. Beliau ada di dalam dirimu dan di luar dirimu ini. Inilah dalam ayat Allah katakan laisa kamitsli syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu yang lah. Ini yang substansinya, intinya di situ. Hidup itu yo ada di dalam dirimu, yo di luar dirimu. Wis iki alamat. Setelah modal itu udah Anda bawa, di dalam hatimu muncul satu iman bahwasanya hidup itulah yang segala-galanya. Di dalam isi segala-galanya yang menghendaki, yang menggerakkan, dan yang apapun juga. Iman yang sudah ada di dalam hatimu seperti itu, bangunkan. Itu namanya su'aul basirah. Bentuk olehnya Anda membangunkan itu adalah ada 2 tempat. Satu, ketika saat Anda jasmani disibukkan dengan urusan dunia, rohaniyahmu itu hanya memandang lewat basirah. Mata hatimu, iman itu memandang, meyakini, merasakan bahwasannya hidup itulah yang berperan. Ini nggak usah diucap di lisan, Pak. Nggak usah. Itu hanya dirasa. Paham, ya? Rasa itu iman. 1, 2, cara untuk membangunkan ruhaniyahmu di dalam iman su'aul basirah ketika saat jasmanimu itu tidak disibukkan urusan dunia. Berarti santai, istirahat. Entah Anda itu sambil leyeh-leyeh, ya. Entah Anda itu, pokoknya kalau bahasa Al-Quran mengatakan wa minal lail, malam hari isarahnya itu sepi hatimu, ya. Ruhaniyahmu gugan dengan cara berzikir su'aul basirah. Ketika ruhaniyahmu itu sudah terbiasa terus-menerus melakukan zikir seperti ini, maka selanjutnya Allah menempatkan ruhaniyahmu di dalam tingkatan zikir sirul asr yang kedua yang disebut ngainul
basiroh. Apa itu ainul basiroh? Laksana ruhaniyahmu itu, mata hatimu itu sudah bisa melihat siapa sebetulnya yang namanya Allah itu, siapa sebetulnya yang namanya hidup itu. Ini satu sisi. Melihat dan bertemu itu satu paket. Bertemu ya melihat, melihat ya bertemu. Misalkan ini rokok, rokok ini tak tutupi dengan kopiah. Udah, ini selama masih terhijabi mataku dengan kopiah, walaupun aku yakin di dalam kopiah itu ada rokok, saya belum bisa ketemu, belum bisa melihat. Ini posisi kita su'aul basiroh. Kalau posisi ainul basiroh berarti penghalang cahaya-cahaya yang tadinya menghancurkan Muhammad itu sudah tidak ada. Berarti saya ketemu ya melihat. Nah, artinya saya sudah ketok pintu rumahnya beliau, sang puja aku, yaitu Desi Ratnasari. Beliau keluar, Pak. Ketika keluar, lemu, gak cocok dengan petunjuk tadi. Lemu, sak gerdu. Tahu gerdu, Pak? Pos tampling. Loh, katanya temanku kayak gini kok. Terus tak tanya, jenengan sinten? Saya Desi Ratnasari. Wes, hati-hati, Pak. Iman kita sering dibujuk oleh nafsu atau iblis yang menyesatkan. Ingat, wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Pasti ingatlah, walaupun kau sudah mengetahui, menerima dzikir sirrul asrar dan seilmunya dijabarkan sudah paham, ketika praktek hati-hati. Anda harus mencocokkan nasihat atau petunjuk-petunjuk sebelum Anda berjalan. Sebab jangankan kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun pernah hampir tersesat gara-gara si iblis itu ngaku-ngaku tuh Tuhan. Iya, Pak, ngaku-ngaku. Ketika Anda bersuluk, akhirnya ketemu yang namanya, mohon maaf ya, terkait masalah karomah. Hati-hati, Pak. Pesan saya, jangan kau condong di situ. Walaupun Anda ditampilkan Allah seperti itu. Fungsikan, bangunkanlah iman su'aul basiroh itu, yang mengatakan bahwasanya semua apa yang ditampilkan di depanmu itu yang berperan di dalamnya adalah Allah atau hidup. Udah, beres. Di situ ngaku-ngaku siapapun silakan. Biar tidak tersilau ruhaniyahmu dengan apa yang ditampilkan oleh nafsu atau iblis di situ. Wa yasudduna an sabilillah. Dia akan selalu menghalang-halangimu ketika solok untuk bisa ke musyahadah, selalu dihalang-halangi. Ingat, dengan berbagai cara, Pak. Berbagai cara. Kadang ditemukan yang ngaku-ngaku Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Pokoknya figur-figur aulia, figur-figur aulia. Anda tidak akan tertipu manakala ruhaniyahmu itu langsung klik di su'aul basiroh. Nanti Bapak Ibu itu akan sirna ketika saat Allah dengan langsung meletakkan kau di ainul basiroh, langsung hilang itu. Semua tampilan-tampilan di dalam alam mukasyafah semua hilang semuanya. Tinggallah satu alam di mana seakan-akan tidak ada alam yang pernah kau masuki. Sendirilah kau. Dia nggak ada lampu tapi terang. Terangnya itu melebihi jam 12 siang, itu pun tidak panas. Laksana seperti itu, Bapak Ibu. Bahasa syariat itulah al-jannah. Nah, itu laksana. Masih laksana. Tapi ketahuilah, nanti ada jawaban yang mengokohkan hatimu kalau itu betul-betul Allah. Nanti pasti. Ketahuilah, mereka nafsu yang selalu menghalangi itu Anda untuk kembali kepada Allah. Allah katakan di dalam surah Ibrahim ayat 3, ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah Muhammad, ketahuilah panjenengan bahwasanya yang tertampil dalam dirimu itu, yang nafsu kami sebut iblis itu adalah tersesat yang amat jauh. Kalau sudah di ainul basiroh itu Anda sudah tidak ada, Pak. Sebagai tamu atau sebagai yang mendatangi atau sebagai yang melihat itu sudah tidak ada. Ruhaniyah si salik itu sudah fana, Pak. Sebab antara su'aul basiroh dan ainul basiroh ini adalah ada hijab, ya, ada penutup, Pak, di sini, ya. Artinya disitulah, Pak, masa-masa yang sangat riskal Anda ini menghadapi kondisi langsung berhadapan dengan nafsu.